Salam sejahtera, saya Veronica Ayusa Putri dengan NIM F1C4200014 dari program studi biologi. Di sini saya akan menjelaskan terkait poin-poin daripada tugas ujian tengah semester pada mata kuliah TIK dengan dosen pengampu Ibu Rizka Raika Bintana, ST.M.Com. Definisi masyarakat informasi. Masyarakat informasi merupakan masyarakat yang lebih dominan bekerja pada penanganan informasi dibandingkan pertanian dan industri. Dikatakan sebagai masyarakat informasi jika adanya level informasi yang tinggi di dalam kehidupan sehari-hari mengenai penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan sosial, kemudian pengajaran dan bisnis, ibadah dan lainnya, serta ilmu pengetahuan menjadi stok utama dalam dunia usaha dan lainnya. Nah, selanjutnya, tujuan diperlukannya suatu informasi. Yang pertama, karena pedoman dalam pengambilan keputusan. Hal ini merupakan tujuan utama dalam sistem informasi, yakni dengan melahirkan informasi yang berguna dalam pengambilan sebuah keputusan. Kemudian, penciptaan dan penguatan informasi secara cepat dan akurat. Hal ini merupakan kunci keberhasilan daripada perusahaan dengan penciptaan dan penguatan dalam penguasaan informasi secara cepat dan akurat. Untuk menciptakan dan penguatan informasi secara cepat dan akurat, maka dibutuhkannya sebuah sistem informasi. Jadi, sistem informasi ini sangat-sangat diperlukan, terutama dalam penciptaan dan penguatan informasi. Nah, yang ketiga, meningkatkan hasil kreasi terhadap yang dihasilkan. Dengan adanya sistem informasi, maka menghasilkan strategi baru bagi organisasi dalam meningkatkan hasil kreasi agar tidak kalah saing tentunya dengan organisasi lain, begitu ya. Kemudian, menyediakan informasi. Nah, agar tujuan dari suatu perusahaan itu sesuai dengan yang diharapkan, maka suatu informasi itu sebagai sarana dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada memudahkan pengelolaan data mentah untuk menjadi sebuah informasi. Di sini jelas bahwa kemampuan manusia dalam mengelola data mentah itu tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Untuk itu dibutuhkan keseragaman dengan menggunakan sistem informasi yang akan memudahkan pengguna dalam mengelola data mentah itu. Nah, selanjutnya pengelolaan sumber daya informasi. Sistem informasi itu bertanggung jawab untuk mengelola data dan untuk menyediakan informasi yang tentunya berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Kemudian, pengaruh teknologi yang berkembang pesat. Nah, tentunya informasi ini berdampak pada kegiatan organisasi, teman-teman. Lebih sering dengan menggunakan komputer daripada tulis tangan. Nah, yang terakhir, persaingan antar perusahaan. Ini merupakan suatu yang wajar karena setiap perusahaan memiliki target yang lebih dalam perusahaan lain, sehingga diperlukan dalam membantu sebuah usaha itu. Next, teknologi. Teknologi itu
suatu keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Di sini teknologi terbagi dua, teman-teman. Yang pertama, teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Teknologi komputer itu sebuah teknologi yang berhubungan dengan komputer ataupun peralatannya. Nah, teknologi telekomunikasi itu teknologi yang berhubungan dengan satelit. Atau bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan terapan, alat, mesin, cara, proses kegiatan yang dibuat untuk mempermudah sebuah aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manusia itu menggunakan teknologi. Rata-rata di semua bidang manusia itu telah menggunakan teknologi, memanfaatkan teknologi, terutama sekali di bidang komunikasi dan pembelajaran. Pada bidang komunikasi, kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada, yakni HP, di mana kita bisa melakukan video call dalam jarak jauh dengan saudara kita yang jauh tanpa harus tatap muka secara langsung begitu. Nah, pada bidang pembelajaran, apabila jelas ya sekarang ini kan masa pandemi, jadi tidak dimungkinkan kita ini melakukan pembelajaran secara offline atau tatap muka seperti biasa. Itu tidak dimungkinkan. Jadi bagaimana sih caranya agar kita di masa pandemi ini tetap belajar, tetap laksanakan pembelajaran begitu ataupun pengajaran? Ya, tentunya pasti kita memanfaatkan teknologi pembelajaran secara online dengan menggunakan aplikasi berupa Zoom, Learning, kemudian Google Meet dan lain sebagainya. Next. Oke. Teknologi informasi. Teknologi informasi itu teknologi yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan dan menyebarluaskan informasi. Nah, adapun fungsi teknologi informasi, yang pertama, mengkompilasi catatan secara detail. Mengkompilasi catatan secara detail, teman-teman. Nah, karena teknologi informasi itu dapat mengkompilasi catatan secara detail, maka ini dari berbagai aktivitas, misalkan dalam proses penerimaan input dari keyboard, scanner, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, mengolah data masukan dalam bentuk konversi, kemudian menganalisis, menghitung, hingga penggabungan berbagai informasi dan data. Nah, selain itu, menghasilkan informasi. Menghasilkan informasi ini bisa dalam bentuk yang sangat berguna tentunya. Misalkan dalam bentuk grafik dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah merekam informasi. Nah, teknologi informasi ini dapat merekam informasi, teman-teman. Misalkan data yang kita simpan itu dalam bentuk flash disk, kemudian CD, dan lain-lain. Mampu mencari dan menelusuri informasi dan data yang sudah disimpan. Dan teknologi informasi juga mampu mengirimkan data atau informasi dari lokasi dengan lokasi lain dengan pemanfaatan jaringan komputer. Next. Oke. Komponen sistem teknologi informasi. Di sini terdapat 5 komponen. Yang pertama ada hardware, kemudian software, infoware, firmware, dan brainware. Hardware itu istilah lain dari perangkat keras. Contohnya di sini adalah keyboard, CPU,
dan lain sebagainya. Hardware itu perangkat komputer yang digunakan oleh seorang user atau seorang operator, di mana terdiri dari prosesor, memory card, peripheral, dan kabel data. Nah, selanjutnya di sini adalah software. Software itu media yang menjembatani antara hardware dan brainware, yang mampu membantu mengoptimalkan fungsi hardware dengan menerjemahkan berbagai instruksi yang diberikan oleh operator. Contohnya di sini ada Microsoft Word, Photoshop, Windows, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah infoware. Infoware itu berupa dokumentasi dari sebuah informasi atau data. Nah, selanjutnya ada firmware. Firmware itu media penyimpanan permanen. Contohnya di sini adalah ROM. Nah, firmware itu merupakan media tempat penyimpanan yang permanen. Fungsinya adalah sebagai tempat dalam menyimpan berbagai data di komputer. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah brainware. Brainware itu user atau pengguna. Nah, brainware ini menjadi komponen yang paling penting dari teknologi informasi, teman-teman. Mengapa demikian? Karena tanpa adanya brainware, maka komputer tidak bisa beroperasi. Ya kan? Tidak bisa beroperasi dengan baik. Begitu. Karena sebenarnya fungsi komputer itu adalah alat penunjang kebutuhan seorang user. Next, ada hardware. Hardware itu komponen komputer yang bisa dilihat dan disentuh secara fisik. Kita bisa contohkan CPU. CPU ini merupakan bagian daripada komponen hardware. Mengapa demikian? Karena CPU ini berwujud, kemudian bisa disentuh tentunya ya, dan memiliki ukuran yang besar begitu. Jadi bisa disentuh, dilihat secara nyata. Nah, adapun fungsi daripada hardware adalah untuk mendukung kinerja komputer sebagai pengolah data, teman-teman. Nah, adapun contoh daripada hardware itu adalah piranti masukan dan piranti keluaran. Piranti masukan atau input device adalah unit yang berfungsi sebagai suatu media untuk memasukkan data dari luar komputer ke prosesor, ke dalam, begitu ya. Di mana nantinya itu akan diolah menjadi suatu informasi yang diperlukan. Nah, berdasarkan sifatnya, teman-teman, piranti masukan ini terbagi menjadi dua. Ada input langsung dan tidak langsung. Dikatakan input langsung karena langsung dimasukkan, langsung diproses oleh alat pemproses, contohnya keyboard, begitu ya. Dan selanjutnya, untuk input tidak langsung, mengapa dikatakan input tidak langsung? Karena input yang melalui media tertentu sebelum input tersebut diproses oleh alat pemproses, contohnya disket, hard disk, dan lainnya. Nah, bagian yang kedua ini adalah piranti keluaran. Piranti keluaran ini contohnya printer, speaker, monitor. Istilah dari piranti keluaran ini adalah output device, teman-teman. Yang artinya adalah suatu perangkat komputer yang berguna untuk menghasilkan keluaran, baik di kertas, layar monitor, atau suara. Contohnya adalah monitor ya. Misalkan begini, misal kita ingin menuliskan sesuatu. Jadi kan untuk bisa menampilkan di layar itu tulisan, haruslah kita ketik terlebih dahulu, teman-teman. Diketik menggunakan keyboard. Nah, setelah itu akan diproses oleh komputer dan akan ditampilkan apa yang kita tulis, apa yang kita ketik daripada pengetikan di keyboard tadi, begitu. Jadi itu nanti penampilannya itu lewat monitor. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya terkait tentang perangkat lunak.
perangkat lunak definisinya merupakan komponen komputer yang diformat dan disimpan secara digital atau bagian sistem komputer yang tidak berwujud, teman-teman. Jadi begitu ya, ini merupakan bagian yang berada di dalam komputernya, begitu. Nah, selanjutnya ada klasifikasi perangkat lunak. Yang pertama adalah sistem informasi. Contohnya itu ada DOS, Linux, Windows. Nah, sistem operasi itu berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar sehingga mengatur kerja media input, output, dan lain-lain. Dikatakan sebagai penghubung antara user dengan hardware, teman-teman. Yang bagian kedua adalah program aplikasi. Program aplikasi itu berupa program pengolah kata dan desain grafis. Bagian yang ketiga adalah bahasa pemrograman. Contoh daripada bahasa pemrograman ini ada 3. Pertama, tingkat rendah, tinggi, dan generasi keempat. Tingkat rendah itu berupa pengkodean angka 0 dan 1. Kalau tingkat tinggi itu menggunakan bahasa Inggris, teman-teman. Contoh kalau kita mau mulai menggunakan laptop, kita harus klik dulu start, begitu kan? Start itu kan artinya mulai, start itu bahasa Inggris, begitu ya. Itu merupakan contoh daripada bahasa tingkat tinggi. Nah, kalau generasi keempat, itu yang berorientasi pada objek yang disebut dengan OOP, Object Oriented Programming. Yang keempat adalah program bantu atau utility. Contohnya antivirus dan WinRAR. Nah, program bantu ini merupakan perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu, misal dalam pemeriksaan perangkat keras, kemudian memeriksa disket yang rusak, dan mengatur ulang isi hard disk. Selanjutnya adalah perangkat lunak yang pernah saya gunakan, teman-teman. Yang pertama itu Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Microsoft Word itu pengolah kata. Jadi kalau kita ingin membuat suatu makalah, kita menggunakan Microsoft Word sebagai fasilitasnya, teman-teman. Dan Microsoft Excel ini pengolah angka. Jadi kalau dalam bentuk data, table, begitu, yang berisikan angka, kita gunakan Microsoft Excel, teman-teman. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint itu berkaitan dengan presentasi berupa slide, audio, video, dan animasi. Contohnya seperti saya sekarang ini, saya sedang menggunakan fasilitas daripada PPT untuk memberikan penjelasan, begitu. Next, sistem operasi. Definisi dari sistem operasi merupakan sistem yang mengatur sumber daya dari hardware dan software guna komputer atau penghubung antar pengguna dari komputer hardware sebuah komputer. Nah, selanjutnya ada fungsi dasar dari sistem operasi. Yang pertama, menjembatani hubungan antara hardware dengan program aplikasi. Kemudian, mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat lunak. Yang ketiga, kekeliruan atau error. Keempat, manajemen sumber daya hardware seperti mengatur memori ataupun printer. Jadi di sini jelas bahwasanya sistem operasi ini sangatlah berguna dan sangat penting ya dalam penggunaan sebuah teknologi, begitu. Di sini ada tujuan sistem operasi. Yang pertama, mengatur dan mengontrol hardware dan software. Dengan adanya sistem operasi, maka perangkat yang ditempatinya bisa diatur dan dikendalikan dengan cara yang fleksibel, tetapi dapat diprediksi. Kemudian,
mengelola sumber daya perangkat lunak, perangkat keras, dan perangkat lunak dari sistem. Di mana pada komputer desktop itu sumber daya mencakup pada prosesor, memori. Kalau pada HP itu keypad, layar, baterai, koneksi jaringan. Jadi di sini sistem operasi mampu menyediakan cara yang stabil dan konsisten bagi aplikasi untuk menangani perangkat keras tanpa harus mengetahui semua detail daripada perangkat keras itu. And then selanjutnya, penerapan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama pada bidang pendidikan. Di sini sangat penting sekali ya, terutama dalam bidang pendidikan. Yang pertama sebagai sumber bahan ajar. Itu contohnya seorang pengajar. Saya misalkan di sini adalah guru. Guru untuk mengajar seorang siswanya atau semua siswanya itu pasti menggunakan bahan acuan begitu ya. Itu bisa menggunakan buku ataupun e-book secara online dan internet. Internet ini sudah pasti karena merupakan sebagai acuan daripada buku begitu. Jadi mereka memanfaatkan adanya internet untuk sumber daripada bahan ajar. Nah, selanjutnya sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Kalau pada pembelajaran online ini sangat-sangat diperlukan fasilitasnya ya. Saya misalkan di sini adalah HP. Dalam pembelajaran online, HP ini sangat diperlukan sebagai penunjang ataupun fasilitas dalam pelaksanaan daripada pembelajaran online tersebut. Kemudian sebagai sumber informasi penelitian. Nah, kalau misalkan ada seorang peneliti, pasti mereka juga mencari acuan untuk penelitiannya yang berkaitan dengan penelitiannya itu melalui internet, teknologi informasi itu. Kemudian sebagai media belajar online. Sebagai media belajar online ini jelas, terutama sekarang kan masa pandemi. Jadi pendidik, kemudian mahasiswa, dosen, ataupun pelajar, mereka memanfaatkan aplikasi yang secara online itu, yang berkaitan dengan pembelajaran online. Bisa menggunakan Zoom, kemudian learning, seperti yang kita lakukan pada semester ini ya. Kemudian ada penggunaan Google Meet dan lain sebagainya. Nah, pada bidang telekomunikasi, yang pertama sebagai media komunikasi dan sebagai media yang efisien. Dikatakan sebagai media komunikasi, ini jelas. Saya misalkan penggunaan daripada HP. HP itu sebagai alat teknologinya. Nah, dengan adanya HP, kita bisa berkomunikasi dengan jarak jauh. Ya, bisa berkomunikasi dengan jarak jauh. Bisa lewat video call, kemudian telepon, ataupun pengiriman pesan. Dan tentunya cepat, efisien, tidak memerlukan waktu yang lama. Kalau waktu yang lama itu tergantung pada jaringan masing-masing, begitu ya. Selanjutnya, pada bidang bisnis. Ini sebagai media dalam berbisnis secara online. Ini jelas ya, apalagi sekarang di masa pandemi. Jadi mereka yang biasanya berjualan di pasar tidak lagi berjualan di pasar, tetapi mereka memanfaatkan teknologi. Mereka memanfaatkan teknologi berupa penjualan secara online. Mereka membuat kemudian memposting daripada produknya itu, kemudian dimasukkan dalam sebuah aplikasi. Biasanya seperti itu, bisa lewat Shopee begitu. Jadi kita melakukan penjualan itu melalui aplikasi secara online tanpa harus bertatap muka begitu. Nah, adapun bidang kesehatan, peranan TIK itu yaitu sebagai media rekam medis. Jelas ya, sekarang ini banyak sekali rumah sakit ataupun
tempat-tempat umum lain telah menggunakan teknologi. Nah, kalau pada kesehatan ini sebagai media rekam medis. Misal kalau kita ingin mendaftarkan pasien begitu, melakukan pendaftaran. Jadi, pihak rumah sakit itu memasukkan data-data kita, data-data identitas pasien itu pada komputer, diketik pada komputer, bukan lagi ditulis tangan begitu ya. Jadi maksud daripada sebagai media rekam medis itu seperti itu. Nah, pada bidang perbankan di sini membantu pelayanan terhadap nasabah. Misal, jika kita ingin membuat ATM, pastinya kita memerlukan data-data identitas. Kita memberikan data-data identitas kepada pihak bank. Nah, pihak bank itu melalui customer itu akan memasukkan data-data kita ke dalam komputer tanpa harus ditulis begitu ya. Jadi otomatis begitu, elektronik gitu. Dengan adanya penggunaan teknologi informasi itu. Nah, selain itu ada juga HP dengan layanan e-banking. Kalau kita dulunya, kalau kita ingin mentransfer uang, kita harus ke bank dulu. Tetapi sekarang dengan adanya teknologi, mentransfer uang lewat di rumah saja itu bisa dengan memanfaatkan HP. Ada layanan e-banking. Jadi kita bisa melakukan kegiatan transfer uang itu dari rumah bisa tanpa harus ke bank. Nah, selanjutnya pada bidang transportasi. Pada bidang transportasi itu sebagai navigasi kapal. Navigasi kapal itu dengan adanya TIK, teknologi informasi dan komunikasi, sehingga arah dan tujuan kapal dapat ditentukan dengan tepat tanpa bingung gitu ya. Karena kan adanya pemanfaatan daripada teknologi informasi. Dan pada sistem komputer yang ada di ruang pilot digunakan untuk mengendalikan pesawat. Itu jelas dari lepas landas, terbang, dan pendaratan, mengatur kendali, dan bahkan keadaan cuaca dapat terdeteksi dengan menggunakan teknologi informasi. Jadi teknologi informasi ini sangat-sangat diperlukan, kemudian juga pemanfaatannya sudah dilakukan oleh manusia pada umumnya, masyarakat pada umumnya. Sekian dan terima kasih. Jika terdapat kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.